Yang sana aja, Mas. Jadi ibu nggak kena langsung, itu kan deket. Yang situ matikan, yang sana dihidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan pembahasan Kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Semoga kita bisa memanfaatkan kesempatan ini, belajar dengan sungguh-sungguh, memahaminya, kemudian bisa mempraktekkannya, mengamalkannya dalam kehidupan kita, sehingga kita pun bisa memanen pahalanya kelak di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab ini, di mana kita masih pada pokok pembahasan tentang Kitabul Janaiz, pokok pembahasan tentang jenazah. Kita akan balik kepada pembahasan salat jenazah. Kenapa kita katakan kembali, balik lagi? Karena kita sudah membahas tentang salat jenazah, tapi ada beberapa detail dari permasalahan ini
yang kemudian akan ditambahkan. Yang pertama di sini adalah tentang mensolati jenazah yang sudah dimakamkan di kuburan. Assalamualaikum. Kalau tidak salah di pertemuan mana ya, ada pertanyaan berapa lama kita boleh mensolatkan, jaraknya, jedanya antara orang yang sudah dimakamkan di kuburan dengan sholat kita. Siapa yang bertanya ya kemarin ya? Pantok atau belum hadir ya? Iya, ini nanti akan kita bahas. Tolong diingatkan kalau kelupaan, kelewatan. Hadisnya yang menjadi dasar dibolehkannya mensolati jenazah yang terlanjur dimakamkan. Misalnya seperti malam hari ini, insya Allah sebentar lagi menurut jadwalnya, semoga Allah mengampuni beliau, ibunya Ustadz Abdullah Zain Purbalingga yang meninggal siang tadi di rumah sakit gitu ya. Dijadwalkan malam hari ini jam 8 malam dimakamkan. Misalnya ada sebagian kita ingin menghadiri atau bertakziah, berangkat tadi siang ke sini Purwokerto berapa jam? Purbalingga paling enggak 6 jam. Nah, misalnya berangkat jam 3 sampai sana jam 9, berarti sudah terlanjur dimakamkan. Atau ketika kita menghadiri takziah dimanapun saudara kita, keluarga kita hadir, ternyata sudah dimakamkan. Apa yang bisa kita lakukan? Mensolatinya meskipun sudah dimakamkan di kuburan. Apa dasarnya? Sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan fi qissati imraati allati kanat takummul masjida. Kisah tentang seorang wanita yang dahulu kala terbiasa membersihkan masjid. Qamma yakummu, artinya nadhafa. Fasa'ala anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tentu Rasulullah yang ada di masjid, terbiasa di masjid, tahu siapa-siapa yang datang, siapa yang pergi, siapa yang biasa ada di masjid, termasuk wanita ini yang beliau selalu melihat membersihkan masjid. Ternyata tidak muncul. Maka oleh Nabi SAW ditanyakan keadaan wanita ini yang biasanya membersihkan masjid, tidak terlihat lagi. Faqalu matat. Maka mereka mengatakan, para sahabat mengatakan telah meninggal. Faqala afala kuntum adantumuni. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidakkah kalian memberitahukanku, ada mengabari meninggalnya wanita ini? Faka'annahum sagharu amraha. Dalam riwayat ini disebutkan seakan para sahabat itu mengecilkan urusannya. Alah, kalau bahasa kita ya, cuman tukang bersih-bersih masjid. Itu tukang itu kalau memang menjadi pekerjaan, padahal ini wanita ini tentunya waktu itu belum ada namanya tukang, dipekerjakan dia secara sukarela. Faqala dulluni ala qabriha. Setelah mendapatkan reaksi dari sebagian sahabat yang menganggap akan dia wanita biasa, bukan wanita terhormat, bukan punya jabatan, bukan yang dikenal, paling membersihkan masjid, maka Rasulullah SAW mengatakan,
tunjukkan kepadaku mana kuburannya. Fadallu, maka mereka pun menunjukkan, fadalluhu fasalla 'alaiha, maka Rasulullah SAW pun apa? Mensolatinya. Wazada Muslimun, dan Imam Muslim menambahkan dalam riwayat yang lain, summa qala inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa innallaha yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Maksudnya apa? Secara umum, bukan secara khusus tentang wanita tadi, tapi beliau mengisyaratkan tentang kuburan. Ya, kita tahu sendiri bahwa keadaan sahabat tidak dalam satu keadaan yang sama. Antum ingat tentunya ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan, yang kemudian beliau mengatakan apa? Penghuninya sedang disiksa. Ini kuburannya sahabat atau bukan? Kuburannya seorang muslim bukan? Muslim. Karena Rasulullah SAW kemudian mendoakan. Berarti menunjukkan ya sahabat itu generasi yang utama, tapi tidak menafikan terjadinya apa? Kesalahan, kekeliruan pada mereka. Jadi jangan dibayangkan bahwa sahabat itu orang yang tidak berbuat dosa dan sebagainya, tidak. Termasuk di sini diterangkan bahwa kuburan yang ditempati oleh sebagian sahabat yang sudah meninggal itu dipenuhi oleh kegelapan. Wa innallaha yunawwiruha lahum bi salati alaihim, dan sesungguhnya Allah mencerahkan kuburan-kuburan tadi dengan apa? Salatnya Nabi terhadap mereka. Jadi pada asalnya kuburan itu penuh kegelapan, maka dengan salatnya Nabi kepada mereka, salat ini bisa diartikan salat secara khusus maupun salat dalam makna umum, yaitu doa. Maka memberikan doa kepada ahli kubur itu sangat penting. Maka di antara doa orang yang meninggal apa? Allahumma nawwir kuburahum, ya Allah berikanlah cahaya atas kuburan-kuburan mereka. Dan insya Allah kalau itu kita lakukan kepada orang lain secara tulus, insya Allah kita pun akan apa? Memanen doa itu untuk kita nanti. Ada di antara kita yang tidak dikubur? Ada Ustaz, mungkin dimakan ini dan dimakan itu. Ya iya, tapi kita tetap akan menghuni apa? Alam kubur meskipun tidak dikubur. Taib, kita baca keterangan hadis ini. Yang pertama, istihbabus salati 'alal qabri liman fatathus salatu 'alal mayyit. Disukainya atau disunnahkannya salat di atas kuburan bagi orang yang terlewatkan salat jenazah. Wastihbabuhu la nizaa fihi bainal ulama. Dan tentang disunahkannya ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, karena Nabi SAW melaksanakannya, dan hadisnya sahih muttafaqun alaih. Berkata Imam Ahmad, wa man yashukku fi salati 'alal qabri, dan siapa yang ragu akan salat di atas kubur, maksudnya salat apa? Salat jenazah. Fahiya syari'atun thabitatun, maka ini adalah apa? Syariat yang tetap.
la yanbaghi inkaruhu, tidak selayaknya orang mengingkarinya. Jadi tidak layak, tidak boleh kalau sesuatu itu sudah jelas dalilnya kemudian orang mengingkari. Dan ini salah satu prinsip dalam kita beragama. Sesuatu yang sudah jelas dalilnya, tidak boleh kemudian dengan pendapat, dengan hawa nafsu, apalagi kita mengingkari syariat yang tetap tersebut. Disebutkan dalam Subulus Salam, kitab apa itu Subulus Salam? Syarah Bulughul Maram. Wa yadullu lahu ahaditsu waradat fil babi an tis'atin minas sahabati. Dan yang menunjukkan bolehnya salat apa? Di atas kuburan, maksudnya salat jenazah, hadis-hadis yang datang dari para sahabat. Dan dalam bab ini ada 9 sahabat yang meriwayatkannya. Kalau menurut salah satu pendapat hadis mutawatir itu kalau 7 sahabat ke atas itu sudah dikatakan mutawatir. Kemudian yang kedua, dari sabda Nabi SAW, ala adzantumuni, tidakkah kalian memberi tauku? Maka di sini dikatakan apa? Istihbabu i'lami aqaribil mayyit wa asdiqaihi wa man lahu silatun biwafatihi wa anna hadza laisa minan na'i al-manhi anhu. Disunahkan untuk memberitahukan kerabat si mayit, teman-temannya, dan siapapun yang mempunyai hubungan dengan wafatnya si mayit. Jadi memang kadang agak sensitif gitu ya masalah ini. Menurut sebagian ini termasuk an-na'yu, dan itu nanti akan kita bahas pada hadis setelah ini. Apa itu na'yu? Meratap. Meratap itu dulu dilakukan dengan apa? Menyewa. Kalau sekarang ini yang biasanya kalau mau ada tontonan, itu kemudian ada mobil keliling pakai halo-halo gitu ya. Itu dulu dilakukan orang yang suaranya keras, belum ada halo-halo, belum ada pengeras suara. Orang yang suaranya keras kemudian berkeliling dengan keledai. Telah meninggal fulan, bahwa fulan itu orangnya baik, padahal tukang mabuk. Tapi memang biasa waktu itu minum khamr kan begitu. Maka yang disebutkan hanya kebaikan yang kadang tidak sesuai dengan fakta. Itulah yang disebut meratapi. Tapi sekedar mengumumkan kematian untuk diketahui siapa misalnya kerabatnya, diketahui tetangganya, ini tidak masuk dalam hukum meratap. Apalagi dengan kemudahan apa? Teknologi hari ini, gitu ya. Media, silahkan lewat WhatsApp kah, Facebook dan sebagainya, tidak masalah. Supaya kerabat yang kadang jauh dan sebagainya, dan dengan satu pengumuman semua sudah tahu, nggak harus seperti dulu satu-satu di telepon, gitu ya. Yang hidup di zaman dulu dan zaman sekarang kan merasakan perbedaannya gitu ya. Di tahun-tahun dulu kita punyanya hanya telepon kabel. Kalau ada yang meninggal gimana? Harus satu persatu nomor kain di. Sekarang sudah gabung dalam satu grup.
Tinggal broadcast sekali sudah. Nah, yang lain juga sudah nanti broadcast ke grup yang lain. Nah, sudah sekali saja. Maka subhanallah, ini kemudahan yang Allah berikan dan tidak masalah. Ini tidak tetap. Kemudian yang ketiga, fihi bayanu ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min at-tawadhu'i war-rifqi bi ummatihi wa tafaqqudi ahwalihim wal qiyami bi huquqihim wal ihtimami bi masalihihim fi dinihim wa dunyahum falan yakun qudwatan likulli mutawallin amran min umuril muslimin. Hadis ini menjelaskan keadaan Nabi SAW yang penuh ketawadhuan, kelembutan terhadap umatnya, selalu mengecek keadaan mereka, memenuhi hak-hak rakyatnya, memperhatikan kemaslahatan mereka baik dalam urusan agama maupun dunia, yang selayaknya ini menjadi teladan siapapun yang diangkat oleh Allah jadi pemimpin. Inilah sosok pemimpin yang ideal, gitu ya. Yang siapapun di antara kita diamanai kepemimpinan, dari yang kecil sampai yang besar, bahwa kepemimpinan itu bukan untuk dibanggakan, tapi bahkan ketika Allah mengangkat seseorang, Allah telah membebaninya dengan tugas yang berat, yang selayaknya dia bertawadhu, rendah hati, sayang kepada yang dipimpinnya, selalu melihat kondisi mereka, menyayangi mereka, di mana Rasulullah SAW tidak merasa tinggi. Beliau itu double jabatannya. Kalau hari ini presiden iya, ketua MUI iya, panglima TNI iya, double semuanya di pundak beliau. Tapi tetap merendah hati, tahu terhadap siapa yang membersihkan masjid, meskipun dia wanita biasa, meskipun warga biasa, tahu, kenal, dan menanyakan keadaannya ketika tidak ada. Kemudian melaksanakan haknya sebagai rakyat dengan mensolatinya, mendoakannya, maupun tadi dalam riwayat Imam Muslim penghuni kubur secara umum didoakan, disolati. Maka hak dunia maupun hak akhiratnya dilaksanakan oleh beliau. Maka hidup ini memang untuk meneladani apa yang Allah sebutkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW itu sosok teladan yang terbaik. Maka hidup kita akan rugi, hidup kita akan menyimpang kalau kita tidak meneladani beliau dalam sisi manapun. Beliau sebagai pemimpin, beliau sebagai sosok pribadi, beliau sebagai kepala keluarga, dan seterusnya. Banyak sekali yang bisa kita teladani. Maka wallahu alam, PR yang sudah saya berikan bertahun-tahun sudah dikerjakan belum? Sudah dikerjakan belum Mas Yudi? Sudah punya? Apa PR-nya? Sudah beli? Sudah tahu tuh sekarang PR-nya? Nah, itu tak sampaikan kalau nggak salah mulai 2-3 tahun yang lalu. Sudah punya buku sirahnya? Belum, Masya Allah. Gitu ya. Gitu ngaku cinta kepada Rasulullah SAW. Berapa sih buku? Gak lebih dari 150.000, 100-an ribu paling. Gitu ya. Kita sudah habis pulsa berapa juta? Kita sudah habis untuk makan berapa juta?
untuk membeli sirah Rasulullah SAW, gak kelakon-kelakon. Sing kelakon pun hatam napa derek. Nah, DPR lainnya. Allah musta'an. Yang sudah kelakon beli bukunya, durung kelakon mocone. Mana yang lebih parah ini ya? Yang belum beli atau yang sudah beli belum baca? Iya. Ayo buktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada buku sirah yang ringkas, ada namanya buku apa? Nurul Yakin. Itu biasanya dipakai di pondok begitu ya. Cuman tipis saja. Akan tahu kapan beliau lahir, peperangan beliau yang alami, kejadian-kejadian penting. Minimal itu. Kemudian ya lebih lagi kalau kita mau naik level tadi, meneladani beliau ya, setiap kehidupan beliau. Dan itu banyak buku ditulis secara khusus. Misalnya apa? Yang pernah kita baca, Yaumun fi baitin Nabi SAW, sehari di rumahnya Nabi SAW. Cukup sehari saja. Bukunya kecil, tipis. Itu bagaimana meneladani beliau, melihat keseharian beliau. Ningkat lagi nanti buku yang lebih besar. Itu kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW. Jangan-jangan cintanya palsu, cuman pandai ngegombal gitu ya. Allah musta'an. Kemudian yang berikutnya, fihi itsbatu dzulmatil quburi wa tanwiriha wa huwa haqqun thabitun min adillatin ukhra. Dari hadis ini pula kita mengetahui akan apa? Tetapnya adanya kegelapan dan cahaya kubur. Atau dalam bahasa lebih luasnya adalah nikmat dan azab kubur. Kegelapan itu azabnya, salah satu azabnya, cahaya itu salah satu nikmat kubur. Maka ini perkara yang penting dalam masalah akidah. Karena ada orang-orang yang menolak adanya nikmat dan azab kubur. Padahal dalil-dalilnya jelas. Bahkan sebagian mengatakan sampai pada derajat mutawatir. Kemudian juga yang berikutnya, fihi itsbatu barakatihi sallallahu alaihi wasallam wa du'aihi. Hadis ini menunjukkan akan benarnya keberkahan Nabi SAW dan doa terhadap ahli kubur. Jadi boleh mendoakan orang yang meninggal. Ingat, mendoakan, bukan minta doa. Ini seringkali kebalik. Orang yang sudah meninggal itu butuh kepada yang hidup. Jangan kebalik. Malah yang hidup minta kepada yang meninggal. Apalagi mintanya yang maksiat. Metune piro mbah? Jangan ngomong pengalaman lah ya. Katanya gitu ya. Jadi subhanallah, realitanya demikian. Sudah minta kepada yang mati itu tidak syar'i, tidak benar. Yang diminta untuk keperluan apa? Maksiat. Zulumat fauqa zulumat. Nah, ini kegelapan di atas kegelapan gitu ya. Maksiat di atas kemaksiatan. Wa anna Allah ta'ala yaj'aluhu sababan fi tanwiril qubur ala ahliha. Dan Allah menjadikan sebab doanya Nabi sebagai apa? Diteranginya kuburan bagi penghuninya. Dan maksud dari sholat tadi adalah doa, bukan kemudian Rasulullah mensolati seluruh penduduk atau ahli kubur. Kemudian yang keenam,
fihi nahyu an ihtiqaril muslimi mahma kanat manzilatuhu wa wad'uhu bainal muslimin. Ketika Rasulullah SAW mensolati wanita ini untuk menunjukkan pengingkaran terhadap apa? Merendahkan sesama muslim. Jadi tidak boleh seseorang itu merendahkan saudaranya sesama muslim, apapun kondisinya. Maksudnya di sini apa? Kedudukannya di tengah kaum muslimin. Mungkin bukan orang penting, bukan orang yang berkedudukan, bukan orang yang berkemampuan. Bahkan kadang mereka lah orang-orang yang doanya itu apa? Mustajab. Orang-orang yang tidak punya kepentingan. Maka jangan melihat orang karena apa? Kekayaannya, kedudukannya. Di tengah kaum muslimin dihormati kalau kaya, dihormati kalau punya jabatan, tidak. Bahkan kita diperintahkan untuk mencintai itu karena Allah. Apa artinya karena Allah? Apa artinya mencintai karena Allah itu? Karena ketaatan seseorang itu pada Allah. Orang gak punya gitu ya, penampilan seadanya, ganteng tidak gitu ya, biasa-biasa saja, kedudukan tidak punya, tapi kita jatuh cinta kepadanya. Kenapa? Karena taatnya dia kepada Allah. Kita selalu melihatnya di masjid, kita selalu melihatnya di majelis ilmu. Dia siap membantu siapapun dari saudaranya, karena mungkin dia tidak punya harta, tenaganya selalu siap diberikan. Orang yang seperti inilah yang layak dihormati, dan orang yang terhormat yang seperti itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan harta yang menjadikan mulia, bukan jabatan yang menjadikan mulia, tapi apa? Ketakwaan seseorang, ketaatan seseorang. Maka landasan cinta itu karena apa? Ketaatan tersebut. Dan itu yang terjadi pula dalam rumah tangga kita. Kalau suami istri seperti kita sebutkan dalam kajian Ahad kemarin, saling dukung, saling bantu dalam ketaatan kepada Allah, yang dimisalkan oleh Rasulullah SAW dengan apa? Saling membangunkan ketika salat malam. Maka insya Allah cinta yang sebenarnya itu ya, cinta yang dilandasi oleh ikatan yang halal, cinta yang ditumbuhkan pada apa? Ladang ketakwaan. Maka insya Allah itu yang akan menguatkan sebuah keluarga. Tapi kalau keluarga dipenuhi dengan kemaksiatan, istri tidak berjilbab dibiarkan, film, musik dan sebagainya dibiarkan di dalam rumah tangga, lihat saja kondisi rumah tangganya. Kenapa? Karena cinta akan menjauh, kerukunan akan menjauh, keharmonisan akan menjauh dari rumah tangga yang penuh kemaksiatan. Maka harmonisnya rumah tangga itu kapan? Kalau dilandasi ketaatan. Maka saya sering menyampaikan, khususnya ketika kajian yang dimungkinkan untuk dihadiri keluarga gitu ya, berbahagialah. Kajian pagi biasanya saya sampaikan Ahad pagi, dan ini ketika kita bisa ngaji bareng istri, ngaji bareng anak-anak, semuanya dibawa. Ini kebahagiaan yang luar biasa, dan itu insya Allah modal kebahagiaan rumah tangga. Tapi rumah tangga akan pincang kalau sebagiannya taat, sebagiannya bermaksiat.
Maka para kepala rumah tangga ini bawa keluarganya untuk apa? Belajar agama. Kalau jenengan mampu ya jenengan silahkan. Tapi kalau merasa belum maksimal, ajak ke majelis ilmu yang dimungkinkan untuk mengajak keluarga. Maka tidak boleh balik kita itu meremehkan, sopo kowe, gitu ya. Karena gak pernah bisa apa? Memberikan peran di tengah masyarakat, mungkin dianggapnya seperti itu. Harta nggak ada, ini nggak ada dan sebagainya. Kemudian diremehkan, bukan sifat seorang muslim. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan apa? Bihasabi imri'in minal ithmin yahkiru akhahu. Atau kama qala sallallahu, sesuai dengan level dosa seseorang, dia akan mudah meremehkan saudaranya. Jadi orang yang mudah meremehkan orang lain itu malah menunjukkan apa? Kualitas dirinya. Seorang yang penuh dosa itu apa? Akan meremehkan orang lain sesuai dengan dosanya. Dan itu sebuah teori yang kadang disampaikan dalam apa ya, di tengah masyarakat. Orang yang suka nuduh orang lain bohong itu menunjukkan dia pembohong. Kenapa? Karena dia terbiasa berbohong, sehingga menilai orang lain selalu bohong. Maka orang yang gampang merendahkan orang lain menunjukkan dirinya rendah, sehingga menganggap orang lain juga rendah. Bukan sifat seorang muslim. Kemudian juga dari hadis ini, wa fihi fadlul inayati bil masajidi wa tanzifiha. Dalam hadis ini menerangkan apa? Keutamaan merawat masjid dan membersihkannya. Jadi apa? Yang menjadi siapa ini yang mangku masjid di sini? Pak Amin ini? Iya, pengurusnya lah. Iya. Yang mangku masjid, ingat, masjid itu amanah. Apalagi seperti ini, masih baru gitu ya. Karena sayang kita melihat banyak masjid itu apa? Kotor begitu ya, penuh debu. Apalagi sesuatu yang antum mungkin nggak tahu gitu ya. Tapi yang suka jadi khatib itu tahu. Ini loh. Mimbar ini seringkali apa? Penuh dengan sarang laba-laba, debu, karena tidak disobo wong gitu ya. Kita yang nyobo kadang seminggu sekali, maksudnya nanti ke sana dan sebagainya. Masya Allah, ini mau duduk kadang minggring-minggring, itu ya, penuh debu gitu ya. Kadang yang membersihkan karena tidak dilewati orang itu tadi. Di setiap sudut masjid dibersihkan gitu ya, dijaga. Sebagaimana semangatnya ketika apa? Mengumpulkan dana untuk bangun, woro-woro sana, woro-woro sini begitu ya. Atau yang punya harta sendiri pun menyumbangkan dengan sukarela, ikhlas begitu ya. Kalau sudah jadi apa? Dirawat, dijaga. Apalagi kita tahu kelemahan orang Indonesia itu dalam merawat. Tuku iso ngerawat ora iso. Jadi kan gitu orang Indonesia itu. Nah, ini kita sadari, ternyata ini bagian dari syariat kita, di mana Rasulullah SAW memberikan perhatian kepada wanita ini. Kenapa? Bukan karena cantiknya, bukan karena kedudukannya, tapi karena apa? Kesehariannya. Yang merawat masjid, yang membersihkan masjid. Berarti membersihkan masjid, merawat masjid itu sesuatu yang utama. Makanya kalau kita datang ke masjid manapun gitu ya, jangan sok cuek. Kadang ada apa? Bekas sedotan gitu ya, bekas minuman kemasan,
Sudahlah, kantongi, nanti buang tempat sampah. Kalau bawa tasnya masukkan tas, nanti buang. Karena kadang ya inilah sadar kebersihan dari saudara kita kadang masih kurang. Indonesia ini kan Masya Allah, pinter-pinter, sugih-sugih, tapi kadang mobil keluaran terbaru dari jendela, buang sampah dari jendela. Gak pantas gitu ya. Subhanallah. Ini mumpung kita belum terlambat begitu ya, anak-anak kita biasakan. Dan itu bagian dari agama kita, ya. Dan ingat, ketika berbuat seperti ini bukan hanya kebiasaan. Beda dengan orang yang tidak beragama, orang Jepang, orang Eropa, ini hanya sebuah kebiasaan. Tapi ketika kita menjadikan itu bagian dari agama, kita akan mendapatkan hasilnya dunia akhir. Maka ini adalah perkara yang mulia, memelihara masjid dan membersihkannya. Jadi bukan hanya urusan dunia semata, tapi ini perkara yang menghasilkan pahala. Kalau antum masih ingat hadis yang kita baca dalam Targhib wa Tarhib masalah masjid, di sini dibawakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi bina'il masajidi fid dur, bahwa Nabi SAW memerintahkan agar dibangun masjid-masjid di mana? Di kampung-kampung. Jadi jangan sampai ada kampung tidak ada masjidnya. Di situ saja berhenti perintahnya, tidak. Beliau menambahkan wa antunadzafa wa tutayyaba, dan supaya masjid itu dibersihkan dan diberi wewangian. Dan sekarang alhamdulillah, ini belum ya sini. Biasanya yang ditempel itu, yang bisa nyemprot tiap berapa menit gitu ya. Subhanallah, kita diberi kemudahan hari ini. Membersihkan masjid ya, karpet, tinggal pakai penyedot debu gitu ya. Dan sebagainya. Mudah hari ini. Cuman mau atau tidak mau, itu saja. Kemudian yang berikutnya, as-salatu 'alal qabri wa 'alal janazati mustathnatun minas salati fil maqbarah. Salat di atas kuburan dan salat untuk jenazah ini dikecualikan dari keumuman larangan salat di atas kuburan. Was-salatu ilaiha, dan salat mengarah ke kuburan. Dalam hadis dikatakan la tajlisu 'alal quburi wa la tusallu ilaiha. Jangan kalian duduk di atas kuburan dan jangan salat menghadap ke kuburan. Nah, tentunya salat di kuburan kita menghadap ke kuburan. Kok boleh? Ya ini pengecualian. Dan hanya berlaku bagi salat jenazah. Kemudian yang ke-9, anna du'a yanfa'ul amwata fis salati wa kharijiha, bahwa doa bermanfaat bagi mayit baik dalam salat maupun di luar salat. Dan ini menjawab syubhat atau tuduhan yang kadang dituduhkan kepada kita yang berdakwah tauhid seperti ini, mengatakan tidak boleh mendoakan sesama muslim karena tidak mau melakukan tahlilan dan semacamnya. Salah. Bahkan hadis-hadis kita yakini, kita diperintahkan untuk mendoakan saudara sesama muslim. Bahkan ayatnya pun merintahkan demikian. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kemudian di sini Rasulullah SAW mendoakan wanita, kerabat beliau bukan, saudara bukan, gitu, orang lain. Tapi menyatukan adalah saudara dalam keislaman.
Demikian pula ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mendoakan jenazah yang baru dikuburkan, didoakan untuk apa? Diteguhkan, diberikan as-sabat, keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat. Maka kita yakin seyakin-yakinnya bahwa doa kepada sesama muslim itu bermanfaat. Cuman kemudian kalau itu dibatasi dengan tata cara tertentu atau hari-hari tertentu, ya kita butuh dalil. Kalau tidak ada dalilnya, hukum asalnya apa? Ya kapanpun, dimanapun, tidak perlu batasi. Karena pembatasan itu butuh dalil. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang apa? Penetapan sebab. Bahwa Allah menetapkan akibat itu dengan didahului dengan sebab. Akibat ditetapkan dengan sebab. Di mana hilangnya kegelapan di kubur tadi sebabnya apa? Doa. Dan ini menunjukkan bahwa doa adalah salah satu sebab yang paling kuat. Sehingga dalam sebagian hadis dikatakan sebagai apa? Silahul mu'min. Walaupun kemudian apa? Dilemahkan oleh sebagian ulama hadis ini. Tapi kita punya doa, kita punya hadis yang sahih. Apa itu? La yadruddut takdir illa doa. Tidaklah merubah, tidaklah menolak takdir kecuali doa. Monggo, siapa yang mau menjelaskan? Apa maksudnya? Doa tidak terhalang apapun. Satu. Kita pengen keterangan yang lain yang berkaitan dengan pembahasan sekarang. Barusan kita sebutkan. Enggak, kaitannya doa dengan takdir tadi. Tidaklah menolak takdir kecuali doa. Iya. Kita barusan sebutkan bahwa doa itu adalah sebab. Jadi kalau kita ingin takdir kita berubah, rubahlah juga apa? Sebabnya. Dengan merubah sebab, maka berubahlah apa? Takdir akibat. Dan di antara sebab adalah doa. Jadi kalau orang dalam sakit, apa sebab yang bisa mendatangkan kesembuhan? Berobat. Tapi jangan lupa ada sebab juga, namanya apa? Doa. Maka takdir sakit tadi berubah, ditolak dengan apa? Salah satunya doa. Dan sebab itu sesuatu yang kompleks, yang kadang nalar kita karena lemahnya apa? Tidak mampu menjangkau keseluruhannya. Ya, contoh sederhananya sakit tadi. Kenapa dokter yang sama, obat yang sama, kepada keluhan yang sama, ternyata efeknya berbeda? Jawab yang paling sederhana apa? Karena sebab itu kompleks. Karena yang membuat sembuh itu, yang membuat sembuh tentu Allah. Sebab kesembuhan itu bukan hanya obat. Kondisi tubuh, kecocokan tubuh dengan obat. Belum lagi ditambahi tadi apa? Doa itu juga sebab. Dan dalam berdoa level orang berbeda-beda. Dalam pengertian dia terhadap doa, dalam keyakinan dia terhadap doa, dalam konsentrasi dia terhadap doa.
Maka demikian pula doa yang sama, yang membaca berbeda. Kenapa efeknya beda? Ya ini tadi. Maka doa adalah apa? Sebab. Baik, perkara yang kita tambahkan tadi adalah pertanyaan sebelumnya ditanyakan, apakah ada batasan dalam mensolatkan jenazah yang apa? Sudah dimakamkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tidak ada dalil yang mengatakan membatasi apa? Sebulan atau yang lainnya. Bahkan sudah berlalu berbulan-bulan pun tidak masalah, bahkan bertahun-tahun. Beliau menyebutkan 20 tahun. Tapi dengan tambahan catatan, dia orang yang memang mampu mensolatkan di waktu meninggalnya si mayit. Misalnya, itu ya, seseorang berangkat belajar ke Saudi, itu ya, atau ke Mesir, yang lebih memungkinkan. Kalau ke Saudi, tiap liburan antum dapat tiket PP, gitu ya. Tapi kalau ke Mesir misalnya, nah itu kan tiket ya biaya sendiri. Ya, kalau mau pulang ya biaya sendiri, hidup di sana ya biaya sendiri, gitu ya. Nah, kalau mahasiswa Mesir biasanya pulang kalau sudah lulus, iya Pak Zen. Iya. Masih ngirim ya Pak Zen ya? Iya. Kalau di Saudi balik ngirimi. Jadi misalnya ke Mesir belajar. Karena semuanya ditanggung sendiri, biasanya mereka baru pulang selesai belajar. Ada yang mungkin 10 tahun baru pulang. Begitu berangkat, orang tuanya meninggal. Maka kapan dia bisa mensolati? Nanti pulang kuliah setelah 10 tahun, ya tidak apa-apa. Karena waktu orang tuanya meninggal, dia memungkinkan untuk mensolati. Cuman dia di tempat yang jauh. Tapi kalau waktu itu memang tidak memungkinkan mensolat, misalnya apa? Berbeda agama. Ketika si fulan ini meninggal, si fulan satunya ini apa? Non muslim. Baru nanti masuk Islam, terus mau nyolati, nggak bisa. Kenapa? Karena waktu dia meninggal bukan orang yang berhak mensolati. Jadi kalau ada saudara gitu ya, baru tahu kapan? Setelah sekian bulan. Atau setelah kita pulang kampung, Pak Demo sedo, loh, kapan? 3 bulan yang lalu ya, ke makamnya, sholati, tidak masalah. Iya, ini satu hadis yang bisa kita bacakan di kesempatan malam hari ini. Rencana kita bahas tentang na'i, tapi ini banyak faedah yang bisa kita ambil di sini. Iya, kita cukupkan dulu. Silahkan kalau mungkin ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Fadhal, Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi sudah disampaikan bahwa sholat. Mas, tolong. Yang kedua. Ya. Kemudian yang disebut dalam hadis, jangan kau buat kuburanku sebagai tempat ibadah. Jangan jadikan rumah seperti kuburan.
Ya. Dan jangan kalau jadikan kuburan itu sebagai masjid. Ya. Itu dengan yang ini sih gimana Pak? Iya. Iya. Yang pertama tentang tata cara sholat jenazah di kuburan. Ingat, arti di atas kuburan ini bukan kemudian kita menginjak kuburan gitu ya, tapi artinya kita di sela-sela makam. Tata caranya sama persis, menjadikan jenazah di arah kiblat. Karena makam itu kan arahnya gimana? Utara selatan, kan begitu. Maka kita berada di timur makam. Tolong Mas Salim. Ya. Kita berada di timur makam, kemudian mengarah ke barat. Nah, caranya demikian. Kemudian tata caranya sama persis dengan 4 takbir atau 5 takbir, nanti kita akan bahas. Yang kedua, bukankah ada larangan untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu tempat untuk sujud? Maka ini jelas menjawab, karena sholat jenazah itu tidak ada sujudnya, maka masuk dalam pengecualian hadis ini. Wallahu a'lam. Bagaimana ke kuburan berdoa? Kalau mendoakan si mayit tidak masalah, gitu ya. Ada hadis yang insya Allah sebagian besar kita, mungkin kebanyakan sudah pernah mendengar, ketika malam Rasulullah SAW bersiap keluar. Yang menceritakan siapa ini? Ummul Mukminin Aisyah. Rasulullah SAW waktu itu bangun melihat Ummul Mukminin Aisyah, maka Ummul Mukminin Aisyah pura-pura tidur, gitu ya. Kenapa kok ngecek saya ini? Jangan-jangan mau ke madu yang lain, gitu ya. Itu sifat cemburu wanita itu biasa, ya. Maka beliau pun pura-pura tidur. Ketika Rasulullah SAW bersiap pergi, Ummul Mukminin Aisyah segera apa? Menyusul pergi. Kemudian diikuti. Kemana ini? Jangan-jangan ke rumah lainnya. Ternyata apa? Pergi ke Baqi. Dan kemudian beliau mengangkat tangannya mendoakan penghuni Baqi. Dan ini salah satu waktu yang tepat untuk ziarah kubur. Ziarah kubur itu di malam hari, gitu ya. Gak sore-sore dina Kemis. Gak enak dalile, gitu ya. Kalau mau ziarah kubur itu malam-malam, gitu ya. Itu insya Allah pas ini. Wong lewat mending puter ya. Ini ngaji tauhidnya gimana, gitu ya. Pulang malam harus muter jalan karena lewat kuburan ya. Sedangkan membawa mushaf, membawa Al-Quran ya tidak tepat. Kenapa? Berdasarkan hadis tadi, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Kenapa? Kuburan itu bukan tempat ibadah, bukan tempat baca Al-Quran. Di mana itu ibadah? Di rumah salah satunya. Allah a'lam. Iya. Ustaz mau tanya, ibu saya sudah meninggal, rahimahullah, ghafarallahu laha wa afiha wa afu anha. Pada waktu ibu meninggal, saya sedang berhalangan untuk sholat sehingga tidak bisa menyolatkan. Apakah boleh kalau sekarang saya mengerjakan sholat jenazah untuk ibu saya? Kalau boleh sholat jenazah, apakah sholat jenazahnya harus di makam ibu saya? Iya, kalau mau mengerjakannya, sebentar.
Iya, boleh jika jenengan dalam keadaan berhalangan, karena halangan ini termasuk udzur syar'i, sebenarnya bisa mensolatkan, dan bila ingin mensolatkan di makamnya ibunya. Tambahan malam hari bukan dari saya ya. Saya tidak bertanggung jawab atas fatwa malam hari. Karena tadi Rasulullah SAW ketika mensolati wanita ini tidak ada keterangannya malam hari, gitu ya. Saya mengatakan malam hari tadi masalah lain ya. Ziarah kubur ini. Tapi nggak apa-apa kalau mau ngambil fatwanya Mas Yudi ya. Malam hari salatinya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, bagaimana seorang perempuan jika ada keluarga yang meninggal karena pernah ada yang ikut mensolatkan, apakah diperbolehkan? Iya, mensolatkan jenazah ini juga kadang saya perhatikan ibu-ibu itu jarang mensolatkan jenazah. Padahal perintah itu berlaku bagi siapa? Laki dan perempuan, Muslim dan Muslimah. Itu ya. Hadis yang menyebutkan tentang hakul Muslim alal Muslimi khamsun atau sittun, itu ya berlaku bagi Muslim dan Muslimah. Kalau hak-hak yang lain, coba hak yang lain? Menjawab salam, memenuhi undangan, menjenguk ketika sakit, itu kan apakah hanya berlaku bagi laki-laki? Tidak. Maka demikian pula sholat. Jadi ibu-ibu ini kalau datang takziah maka berwudu dulu supaya di tempat takziah bisa ikut mensolati. Dan kalau jilbabnya sudah syar'i, insya Allah cukup dengan jilbab yang dikenakan. Jadi tidak perlu bawa mukena, rukuh, gitu ya. Karena jilbabnya insya Allah sudah menutup auratnya. Allah a'lam. Nggih. Iya. Salat gaib. Iya, insyaallah akan segera kita bahas. Perlu saya jawab sekarang atau sabar nanti? Atau ada yang gaib perlu disalatkan? Iya, bersabar sedikit insyaallah. 1-2 pertemuan ke depan kisahnya Najasyi. Itu yang menjadi dasar adanya salat gaib. Fadhil. Doa, ya. Gimana? Tingkatan doanya enggak sama kekuatannya, ya. Terus ada yang yang meninggal itu minta bantuan. Iya. Kekuatan doa itu kan nggak sama Ustaz. Seperti Ustaz bilang tadi. Nah, terus kita minta bantuan yang doanya kuat gimana? Ya asalkan bantuan itu diberikan dengan tulus, ikhlas, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau bantuan itu diberikan karena ada berkat dan binat, ya yang tadinya kuat malah jadi lemah. Ya buktikan saja, gitu ya. Diumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti malam kami mohon keikhlasannya untuk datang mendoakan orang tua kami, gitu ya. Setelah selesai doa, matur suwun Bapak Ibu atas keikhlasannya, sugeng kondur, gitu ya.
tanpa disediakan apa-apa. Besok malam umumkan lagi. Bapak Ibu mohon keikhlasannya. Kira-kira yang datang berapa? Nah, ini menunjukkan bahwa ya inilah yang dipermasalahkan oleh sebagian ulama tentang apa? Mengumpulkan orang untuk membacakan Al-Quran. Bukan masalah membacakan Al-Qurannya, karena keikhlasannya yang dibutuhkan dalam membaca Al-Quran. Maka kemudian kalau mengumpul orang yang membaca Al-Quran, kenapa mau membaca? Karena dibayar. Berarti itu kan malah karena dunia. Bukan pahala yang didapat, malah dosa. Nah, jadi problemnya di situ. Jadi tidak masalah. Seperti kita katakan, seorang muslim boleh mendoakan saudaranya, bahkan nggak perlu diminta. Kita punya tetangga muslim meninggal, doakan. Nggak diminta pun doakan saudara kita. Nggak perlu sampai nunggu diminta. Yang menjadi masalah kemudian malah ketika diminta dan ada imbalannya, sehingga yang seharusnya doa itu kuat malah menjadi lemah. Wallah. Ya, masalah salat gaib, sabar dulu, gitu ya. Masalah mendoakan, ya kita sampaikan tadi bahwa fungsi pengumuman apa sih? Mohon doanya, gitu ya. Untuk hadir mensolatinya, kan begitu. Apa fungsinya mensolati? Mendoakannya. Nah, itu fungsi adanya pengumuman. Jadi kalau sekedar itu tidak masalah, gitu ya. Mohon kepada jamaah menginfokan, saya infokan tadi bahwa ibunya Ustadz Abdullah Zain meninggal. Artinya apa? Mari kita doakan orang yang kita telah mendapatkan kebaikan dari beliau, kan gitu. Ilmunya pernah disampaikan di Madiun dan sebagainya. Nah ini ya kita tentunya berterima kasih. Salah satunya mendoakan orang tua beliau. Allah. Jih. Ya. Kemudian makna daripada mensolatkan mayat. Ya. Kemudian apabila dalam mensolatkan Afan, saya koreksi. Bukan makna mensolatkan jenazah itu doa, bukan. Tapi begini, arti doa dalam bahasa Arab itu apa? Doa. Oke. Kemudian dalam melaksanakan salat jenazah, itu tidak sesuai dengan syariat. Ini hukumnya bagaimana? Misalkan setelah salat jenazah masih ditambahi dengan yang lain-lain, ya. Yang pertama. Yang kedua, apabila kita menjalankan sunnah Rasul Sallallahu. Iya. Misalkan puasa ayam itu. Iya. Namun baru berjalan 2 hari. Kemudian di hari yang terakhir, kemudian kita kebetulan sakit. Kalau sakit itu harus minum obat. Kalau minum obat berarti kita akan membatal. Iya. Ini harus diganti atau enggak? Iya. Terima kasih. Yang pertama, bagaimana jika orang menambahkan misalnya dalam sholat jenazah hal-hal di luar yang disyariatkan, seperti yang kita lihat di tengah masyarakat, selesai sholat jenazah kemudian masih ditambahkan yang lain-lainnya. Maka yang pertama, sholat jenazahnya sah. Sedangkan tambahannya ya kembali kepada hukum man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya ya tertolak. Mau doa sepanjang apapun, gitu ya, sebanyak apapun, ya ini sayang karena itu tidak dicontohkan seperti itu. Kalau ingin memperpanjang kapan? Ya sholat. Ini yang kebiasaan di tengah masyarakat yang perlu dikoreksi. Bahwa kalau memang ingin mendoakan yang panjang, mungkin ini orang yang sangat dia kenal dan panjangkan doanya. Bahkan kita pernah ceritakan di sini waktu meninggalnya salah seorang peserta daurah. Waktu itu kami daurah di Terawas dengan para ustadz-ustadz di seluruh Indonesia yang mengisi syekh-syekh dari Yordania, murid-muridnya Syekh Albani.
qadarullah ada salah seorang ustadz yang meninggal mendadak. Selesai dari rekaman untuk video pendek itu, tiba-tiba terjatuh, meninggal. Akhirnya kita salati di lokasi daurah itu. Imamnya waktu itu Syekh Musa Ali Nasr yang meninggal beberapa waktu lalu kecelakaan di Saudi ketika berangkat umrah. Beliau kalau tidak salah sampai 9 kali bertakbir itu. Jadi boleh, nanti kita akan bahas masalah tata cara salat takbirnya itu. Takbir itu boleh lebih dari 4 kali. Jadi kalau memang orang yang meninggal ini spesial, kemudian kita ingin mendoakan sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya, maka dilakukan kapan? Ketika salat. Baik ketika takbir yang ketiga atau menambahkan dengan takbir-takbir yang lainnya untuk memperpanjang doa. Bukan kemudian menambahnya di luar salat, apalagi dengan urutan-urutan yang ditentukan yang tidak ada dasarnya. Apa tadi yang satu? Oh, puasa, iya. Bagi orang yang puasa sunnah tidak ada qadha-nya. Jadi puasa sunnah tidak perlu di qadha. Kenapa? Karena pahalanya sudah ditulis. Man maridha aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu wa yaf'aluhu sahihan muqiman. Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang sedang sakit atau bepergian, ditulis baginya apa yang biasa dia kerjakan dulu ketika sehat dan tidak bepergian. Dan itu biasanya kita bahas dalam pembahasan tentang apa? Dalam menjaga amal itu rutin. Jadi beramal itu yang rutin. Karena kalau kita rutin mengerjakannya, ketika kita tidak mampu mengerjakannya tetap dicatat sempurna pahalanya. Allah a'lam. Ya, ini yang bisa kita baca, diskusikan di malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.